ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bapak Ibu rekan-rekan hadirin sekalian rahimakumullah, kita panjatkan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia insyaallah, yaitu majelis ilmu yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap semangat berada di jalan kebaikan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kesempatan sore hari ini pada bulan suci Ramadan, saya berkesempatan untuk bersama Bapak Ibu di kajian sore, kalau tidak salah 2 kali. Satu akan saya bagi dua bagian. Yang pertama kita akan membicarakan bulan Ramadan, yang kedua tentang ayat setelahnya, yaitu tentang doa. Karena secara berurutan ayatnya nyambung, 185 Al-Baqarah 185 dan 186 fokus pada ayat. Dan selawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah, melalui momentum bulan suci Ramadan, sebelumnya Bapak Ibu sudah familiar dengan saya, meskipun saya jarang di sini, tapi saya pernah di sini. Saya diamanahi oleh pimpinan daerah yang tetap melakukan untuk membersamai di pondok pesantren yang di SD di Masjid Al-Fatah yang ada di depannya di Teh Bandulan itu. Pada kesempatan sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan Ramadan tahun ini kita diberikan kembali kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan kita melihat bulan Ramadan, Syahrul Ramadan, sebagai salah satu kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita melihatnya sebagai satu kesempatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma rahmani Tuhan. Allah menyebut nama bulan Ramadan dengan kalimat yang sangat jelas. Syahrul itu adalah bulan Ramadan dan Ramadan. Selain bulan Ramadan, tidak ada yang disebut nama bulan selain bulan suci Ramadan di dalam Al-Quran. Tidak pernah ada yang disebut. Itu cukup bagi kita untuk membuat satu kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan di bulan tersebut dan tidak diberikan di bulan-bulan yang lain. Contoh misalnya, kalau Bapak Ibu terbiasa dengan mengikuti acara-acara begini, kemudian disebut yang terhormat, yang saya hormati ini gitu. Kira-kira yang disebut paling pertama itu, kalau misalnya wali kota yang datang, misalnya disebutnya yang paling pertama, yang saya hormati Bapak Wali Kota, ini siapa? Jika Bapak Wali Kota datang, tidak disebut seorang tokoh. Sebab ini yang paling pertama
disebut itu menunjukkan bahwa perhatian kita lebih, penghormatan kita lebih itu kalau terwujud di dalam penyebutan. Bukan berarti bulan yang lain tidak mulia, tidak. Tetapi bulan ini Allah muliakan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan puasa di bulan suci Ramadan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa kalian menyaksikan bulan itu, artinya tampak hilal, falyasumhu, hendaklah kalian berpuasa. Bukan berarti puasa selain bulan suci Ramadan tidak mulia, tetapi puasa di bulan suci Ramadan memiliki karakteristik tersendiri, kemuliaan tersendiri, kekhususan tersendiri. Nah, berbicara tentang bulan suci Ramadan, maka kita akan dihadapkan satu waktu yang mungkin agak cukup panjang, dari satu bulan itu agak cukup panjang, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 29 tergantung Ramadannya akan hari. Waktu tersebut tidaklah singkat, gitu. Kalau misalnya puasa Ayyamul Bid itu kan 3 hari, Senin Kamis, berarti kan seminggu 2 kali. Kalau ada 4 ya, 4 minggu berarti kan ada 8 kali dalam 1 bulan. Dibandingkan 30 hari berturut-turut, begitu. Puasa Daud ya sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Ini terus berturut-turut di puasa terus selama 1 bulan. Ada satu rentang waktu yang ya bagi kita tidak terlalu lama, juga tidak terlalu singkat. Kalau mungkin 3 hari begitu ya, itu kayaknya terlalu singkat. Misalnya puasa 3 hari gitu ya, berdiri misalnya muncul, nah itu kan ramai nak gitu kan, terlalu bingung. Baik, sekarang sudah tanggal berapa? Sudah 12 gitu kan, tanggal 12. Terasa bukan gitu? Kalau pas sore-sore ini kan terasa, setelah buka itu kan ada terasa gitu. Sudah enak lagi badan kita, enak pikiran kita, enak tenggorokan aja kita, enak semuanya, nggak terasa. Dan lebih lagi ketika sudah masuk asyraf awakhir, itu lebih tidak terasa lagi. Udah mau tenang di rumah, pak foto tuh rumah itu macam-macam. Saya yakin pasti begitu kejadian, selalu Betawi semua gitu. Itu terus seperti itu. Tambah ramai nanti. Jalan atau wangi luar biasa. Mungkin saya dari nyebrang pernah edit begitu. Tapi kalau pendapatan yang bosok yang jauh-jauh, pendapatan burung desa, pendapatan pengajian itu wah, setengah jam perjalanan itu tidak cukup karena macetnya itu. Tapi tidak tahu nih penjual-penjual ini ramai yang galak. Oh ramai sudah kuku juga. Oh ramainya yang galak cocok gitu kan. Yang penting kan mesin kuku begitu. Nah ini tadinya masjid begitu ramai, tapi asyik awal semua sibuk dengan aktivitas masing-masing, keperluan masing-masing, keperluan kita, kepentingan kita dengan Allah Subhanahu wa taala mulai bergeser sedikit demi sedikit. Itu lebih tidak terasa lagi. Maka yang ingin saya mencoba untuk menyoroti adalah kita berpikir bahwa ketika bertemu bulan suci Ramadan, kita terpikirkan dalam benak pikiran kita ini, masukkan dalam hati kita bahwa itu merupakan kesempatan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin bisa kita contohkan misalnya ketika mungkin yang masih muda-muda gitu ya, ketika ada kesempatan masuk perguruan tinggi favorit gitu ya, ketika ada panggilan atau panggilan kerja gitu ya, panggilan pekerjaan yang memang sudah dicita-citakan atau diinginkan gitu, karena ini sesuai dengan keinginannya atau pas ini perusahaan besar terus gajinya besar gitu.
Begitu ada data surat panggilan melalui WA atau macam-macam atau email ya, atau gitu, maka itu akan kita anggap sebagai bentuk satu kesempatan yang mungkin kita menilai kesempatan ini barangkali tidak datang untuk dua kali. Maka kalaupun ada acara keluarga atau ada acara apapun itu, si saya yakin di cancel dulu, yang penting ini dulu lah. Gitu. Saya anggap ini satu kesempatan atau kesempatan-kesempatan yang lain. Baik itu yang berbisnis, mungkin kesempatan ketemu customer yang cocok, kemudian ini orderannya besar, kemudian janjian gitu. Bapak Ibu pasti akan menganggap bahwa ini kesempatan yang barangkali tidak terjadi dua kali, sehingga itu mendorong kita untuk memanfaatkan, karena kita menganggap itu sebagai kesempatan. Lain halnya kalau Bapak Ibu tidak menganggap itu kesempatan, kok paling ngomong meneh, saya yakin itu mungkin tidak terlalu begitu perhatian. Nah, kita tidak menganggapnya sebagai satu kesempatan emas gitu. Nah, sekarang kita mencoba untuk merubah skenario-nya bahwa itu adalah rosot. Nah, ketika Ramadan itu kita anggap sebagai satu bentuk kesempatan yang luar biasa, yang Allah berikan kesempatannya itu kepada kita, dan kita berpikir barangkali belum tentu juga gitu, kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Maka ketika hal itu ada dalam benak pikiran kita akan terdorong untuk memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, karena kita menganggapnya sebagai satu kesempatan. Tetapi kalau kita menganggap Ramadan itu pokok tahun aku nek gitu, dan itu ya kurang hati. Sebab kita menganggapnya bukan kesempatan emas. Nah, ketika bahkan gitu ya, kalau dalam waktu sehari ini saja kita nggak berpikir bahwa barangkali besok kita tidak ketemu dengan sahur lagi misalnya, saya yakin gitu ya, kita akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kita semua pasti, saya optimis gitu. Kita pasti akan memanfaatkan. Nah, misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ja'a Ramadan, futihat abwaabul jannah, wa ghulqat abwaabun nar, wa sulsilat asyayatin." Jika datang bulan suci Ramadan, maka akan dibuka pintu-pintu surga, walam yughlaq min halqa, dan tidak ditutup pintu satupun, yaitu pintu surga. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga wayulah ditutup pintu-pintu neraka, wa ghulqat abwaabun nar, pintu neraka ditutup neraka. Kita akan mencoba memaknai dibukanya pintu surga. Satu mungkin pemaknaan secara modern, pemaknaan secara tekstual, bahwa pintu surga dibuka, maknanya ya benar-benar dibuka, gitu. Sudah benar dibuka. Nah, ketika Ramadan itu, ketika masuk bulan suci Ramadan, pintu surga dibuka, gitu ya. Mungkin akan muncul pertanyaan dari Bapak Ibu, dan nanti kalau Ramadan itu pintu surga dibuka, orang seperti kurang gimana? Kan ini belum yaumul kiamat, belum hari pembalasan, belum yaumul hisab, belum dihisab ini orang-orang nih yang meninggal, belum dihisab nih. Nah, orang masuk surga masuk neraka itu kan setelah dihisab. Nah, dibuka terus orang masih begitu terus apa fungsinya? Buka ini kok ini pas waktunya gitu. Kalau kita pakai secara tekstual, kalau dibuka itu juga ya boleh-boleh aja dibuka. Kita di dalam kehidupan sosial ya masyarakat Pekalongan itu kulturnya itu biasanya kalau pasar jajan gitu. Biasanya kalau pasar jajan. Nah, ketika pasar jajan itu kan pasti kita akan menyiapkan dan membersihkan rumah kita, menyiapkan makanan, jajan, itulah minimal jajan. Kemudian di malam pasar jajan itu
Ya kita membuka lebar-lebar pintu kita, pintu rumah yang ada gerbangnya, ya pintu gerbangnya dibuka, kemudian lampunya yang dipadami, gitu. Saya yakin akan seperti itu. Gitu. Lalu Bapak Ibu menyiapkan di depan atau di halamannya, ya jajan-jajan itu, ambil meja ditata kemudian ditata jajan. Gerbang dibuka, begitu kapongnya dibuka, oke separuh buka. Ya, Bapak Ibu tidak perlu monggo silakan. Jalan yang Arab baik dan kayak baik tak diri. Tidak Bapak Ibu tidak usah sibuk. Monggo silakan diambil ya, mau silakan ya. Tapi tidak, nanti memang malah meniti stek. Sudah habis itu. Orang yang datang lalu lalang sudah memahami itu dipersilakan. Dari mana mereka memahami? Orang di sana. Tahu dari mana apa tahu dari mana? Yang dibuka itu ya tertiling itu ya kok nggak mesti bangga. Itu dibuka saja. Tidak perlu banyak mereka, cukup dibuka, sediakan di situ lampu madani itu maknanya dipersilakan. Kalau seandainya ada satu rumah gerbang itu ditutup, digubur, lawang itu ditutup, jendela itu ditutup, lampu-lampu dipateni, gitu. Itu maknanya jangan rasa susah-susah dodol, lampu dodol, rasa didodol. Itu maknanya harus rasa dibanggakan gitu. Itu sudah bisa dimaklumi. Kita paham terhadap bahasa seperti itu. Nah, ketika Rasulullah Muhammad SAW membahasakan ketika datang bulan suci Ramadan, futihat abwaabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Makna dekat itu betul. Makna jauh adalah kita dipersilahkan untuk mendulang kebaikan sebanyak-banyaknya, dan itu merupakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kesempatan. Misalnya ini juga pas aja kalau dengan yang halaman itu Allah itu rezeki itu kan mie ayam, bakso, auto, macam-macam ya. Bakso itu tunggal berapa? Lalu gerbang kita nambah gitu. Yang lalu-lalang itu sudah sibuk gitu. Wah, jalur bakso, jalur ini. Ada satu orang nih, saya kira orang yang sangat tinggi, menang pokoknya. Tinggi, posisi menang pokok saya kira yang sangat tinggi. Jalur ya orang. Menang pokoknya. Dilarang itu ketika pas pingin, suka tak jalannya, harus mas nggak sama yang untuk nggak ada yang bersilakan, sudah nggak potong semua. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu kesempatan, ketika masuk bulan suci Ramadan, dibukakan pintu surga. Berarti orang-orang itu begitu. Dari situ kan syukur ya. Syukur mas,